Pak Prenggo, nanti videonya dikirim di YouTube-nya Pak Prenggo ya? Iya, betul. Oke. Oke, kita mulai demonstrasinya Pak Prenggo. Share screen ya. Kata Pak Prenggo, emang apa? Aku cuma tahu Pak Nugroho. Tidak Nanti terlihat. kan dikasih tahu. Oke, sekarang perhatikan dulu. Baik, kita mulai. Nah, kita mulai buat sebuah data. Kemarin juga sudah format sel. Nah, kita mulai dari sel B2. Di bagian ini kita misalnya tulis nomor. Ya. Di sini kita tulis ya, ini seolah-olah aja ya. Nah, di bagian ini Pak Pringgo mau mendemonstrasikan apa yang namanya merger cell. Merger cell itu kalau kalian ingat menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Caranya kamu seleksi selnya, blok lalu pencet ini. Ya. Terus tinggal diatur posisi teksnya mau di bagian atas, tengah, atau bawah. Ya. Ingat kalau di Microsoft Excel, perataan teksnya itu ada 6. Rata atas, tengah, bawah, kiri, tengah, atau kanan. Ya, terus ini kita tulis misalnya angka 5 deh. Lalu judul bukunya, misalnya ini judul bukunya Oke, kalau kalian lihat Pak, itu nggak muat Pak. Ya, kolomnya terlalu kecil. Baik kita besarkan, tapi Pak Pringgo sekarang mau membesarkan beberapa sel sekaligus. Jadi ukuran selnya itu bisa sama semua rata. Caranya bagaimana? Nah, kita mau besarkan itu kan dari kolom C sampai E ya. Ini kita blok. Ya. Kalau sudah kita blok, sama prosedurnya, masih sama caranya, klik kanan, pilih kolom width. Nah, baru kita ganti ukurannya misalnya 15. Nah, dengan cara seperti itu, otomatis 3 kolom yang kita blok, ukurannya sudah berganti jadi 13. Misalnya seperti itu. Ya. Contohnya. Oke, bisa? Bisa ya. Nah, ini juga Pak Pringgo mau merger cell jadi satu. Ya, biar rapi. Ini jangan pakai itu deh. Ini ganti deh. Misalnya ini apa ya? Tadi benar ini berbu. Oke, kita lanjut ke bagian bawah. Ingat, ini sudah perataan sel termasuk perataan teks. Nah, number ini juga kita bisa atur, misalnya posisinya di tengah. Ingat ya, kalau yang B tadi ukuran selnya belum kita ubah. Ya, yang B belum, baru C, D, E. Jadi ini masih bawaannya Excel. Ya, sampai sini ada yang mau diulang. Kalau mau yang diulang, cara yang mana? Bilang. Ya, Chef, yang nomor, Pak. Hah?
Yang number, Pak. Yang tulisan nomor itu, Pak. Yang number mana ini? Iya, Pak. Kenapa diulang ya? Oh, Pak, kayaknya di Jose itu tanya bagaimana cara tulisan nomornya itu di tengah dua dua sel. Sampai besarin tulisannya, Pak. Besarin selnya. Iya, Pak. Oke, kita ulang lagi. Ulang ya. Apa-apa. Oke, dari awal. Pertama kita bikin misalnya nomor. Di sini tadi ada nama buku misalnya. Nah, ini kita merger cell yang nomor. Merger cell bukan ke samping tapi kita ke bawah. Jadi nomor ini nanti dia mengambil dua baris, baris 2 dan 3 ya. Ini merger cell, bukan kolomnya dibesarkan seperti ini, bukan ya. Kenapa Pak Pringgo bilang nggak membesarkan? Karena kalau lihat kelas 4 yang sebelum-sebelumnya, ketika membuat merger cell seperti ini kan dia ngambil dua baris. Dia nggak memperhatikan dua baris ini. Ya. Oke. Dia tidak mengambil dua baris ini. Dia cuma lihat ini. Kok besar ya? Akhirnya dia buatnya jadi kayak gini. Misalnya contoh di bawah begini. Nomor. Dia besarin. Nah, baru diatur di tengah posisinya. Ya. Dia buatnya seperti itu. Kalau yang dulu. Nah, kalau seperti ini salah. Ya, ini bukan merger cell. Ya, kalian bisa lihat bedanya. Kalau ini itu kita ambil dua baris, ini satu baris. Ya, ini hanya membesarkan barisnya aja. Ini salah. Jangan seperti ini. Oke, ya Jose ya. Lalu kita tinggal tulis saja angkanya. Misal 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Oke. Lalu di bagian sini misalnya kita tulis nama buku. Oh ya, Pak paling gue edit deh. Nama buku juga sama merger seperti ini. Tarik lagi ke bawah merger cell. Atau di tengah atau mau di atas. Juga nggak masalah. Ya, di sini juga merger cell. Ya, ingat di sini tulisannya merge and center. Oke. Jadi kalau nanti Pak Pringgo tanya kalian kalau mau merge center yang mana? Ini. Ya, bisa ya. Oke, Pak Pringgo edit lagi. Tadi nama bukunya kan samping ya, tuh salah tuh tadi contohnya. Pak Pringgo, misalnya di bagian sini kita tulis harga buku. Nah, yang Pak Pringgo kedua mau ajarkan adalah kita membuat teks tetap terlihat semua walaupun kolomnya tidak dibesarkan. Ya, kalau yang tadi membesarkan kolom, nah ini beda lagi sekarang. Kita mau membuat teks ini terlihat semua. Pencet yang mana? Pencet ini nih. Wrap text. Ini diklik. Nah, kalau ini diklik aktif, tulisannya kayak gini. Jadi dia ini itu namanya teks terlipat. Teks terlipat ini jadi bukan teksnya di enter ganti baris ke bawah, enggak. Ya. Teksnya hanya menyesuaikan lebar kolom. Jadi kalau misalnya dia mau tulisan aslinya tidak sesuai dengan lebar kolomnya, dia akan terlipat posisinya. Seperti ini. Jadi kita tidak perlu melebarkan kolom. Tapi kalaupun kolomnya dilebarkan, nah dia normal. Tapi kalau kolomnya kecil, ya dia kembali lagi posisinya seperti ini. Oke, ingat ya, kalau yang ini nggak pakai wrap text, ini pakai wrap text.
Nah, ini Pak Pringgo hanya demonstrasi. Nanti pas tugas, pas contoh, bisa saja modelnya lain lagi. Makanya tadi Pak Pringgo, mumpung Jose tanya, Pak Pringgo ajarkan juga yang lain. Ya. Oke, Jose mau tanya lagi atau yang lain? Selin, Pak. Selin mau nanya. Yang mana, Selin? Yang tulisan. Tulisan yang ini. Pak Pringgo ketik dulu. Oke, Pak Pringgo ketik misalnya di sini nama buku bahasa Indonesia deh. Ya, terus mau gimana, Selin? Jadi gini, kalau kita tulis tetap di blok, tetap di situ, jadi gimana cara jarakin? Jarak yang mana nih? Misalnya, Pak ketik dulu Ya, ini udah. yang kolom D, terus ketik dulu. Di sini. Tik. Misalnya. Oke, kan kalau di sini nama buku ini harga buku berarti misalnya ini angka ya. Misalnya harganya 200.000. Dah. Nah, ini kan pasti kepotong ya Selin ya, karena yang di sini kan Pak Pringgo udah tulis teks. Kalau ini enggak ada teksnya kan ini tadi sampai ke samping nih. Ya, walaupun dia sebenarnya nggak sampai kolom D, tetap di kolom C, hanya tampilannya saja. Gitu. Nah, terus yang teks ini mau bagaimana, Selin? Jadi Pak Pringgo ketik yang itu. Pak, maaf, ngomong saya nggak terlalu lancar. Iya, nggak apa-apa. Oh, Pak, kayaknya maksudnya dia tuh nanyain yang wrap text. Biar bagaimana caranya biar yang itunya nggak kepotong, yang bahasa Indonesianya mungkin dia nanyanya begitu. Oh, gitu Selin. Sama kayak ini. Caranya bagaimana? Oke. Caranya ini. Nah, kamu tekan ini nih, diaktifin yang wrap text-nya di atas. Ya. Tuh, dia nanti akan pindah. Nah, kalau yang ini kenapa dia posisinya melebar? Karena ini kan Pak Pringgo nggak merger cell seperti yang atas ya. Kalau yang atas itu emang langsung 2 sel diambil. Jadinya dia nggak lebar. Kalau ini kan masih satu baris. Jadi begitu di wrap text, dia terlipat, muncul. Ya, dan lebar kolomnya tetap nggak berubah, tapi akhirnya lebar barisnya yang berubah. Ya, tapi kalau mau melipat teks seperti itu kita pakainya wrap text. Ya. Oke, misalnya kalau ini biar kelihatan kita di bagian ini disingkat aja deh. Masa tetap nggak muat ternyata. Typo terus coba. Oke, ini tetap nggak muat. Ada cara yang kedua, tapi nanti nggak rapi sih cara keduanya. Cara kedua itu, nah kalau kita klik menu format cell, di format text nih di sini ada tulisan wrap text, shrink, merger cell. Nah, kita juga bisa menggunakan shrink to fit. Ya, shrink to fit itu kalau kita checklist, kita oke, kita coba ya. Nah, dia akan berubah ukurannya menyesuaikan dengan lebar kolom. Ya, oke, Pak Pringgo ulang. Kalau yang atas ini tadi pakai wrap text ya, nih wrap text-nya checklist tuh. Kalau yang ini kita pakainya shrink to fit. Ya, shrink to fit itu ya tadi Bapak Pringgo bilang dia menyesuaikan ukuran tulisannya tanpa merubah lebar kolom. Nah, fontnya jadi berubah. Ya,
Sebenarnya fontnya tetap aslinya sih, hanya tampilannya aja. Jadi bukan ini terus kamu ganti jadi kecil gitu ya. Enggak, bukan. Ya, ukuran fontnya tuh tetap hanya tampilannya saja yang berubah. Ingat, apapun yang kalian lakukan di format cell itu tidak merubah data aslinya. Mau fontnya, font size-nya, nilainya, itu nggak berubah. Hanya berubah tampilannya saja. Oke, yang jelas kalian tidak merubah lebar kolom gitu ya. Jadi ada dua untuk format teks supaya sesuai dengan lebar kolom. Yang pertama pakai wrap text, yang kedua pakai shrink to fit ya. Kalian udah lihat kalau wrap text ini melipat teks. Kalau shrink to fit dia menyesuaikan ukuran teksnya sesuai lebar kolomnya. Tapi ini tidak dirubah font size-nya. Ingat ya, font size-nya nggak berubah. Tetap. Jadi kalau kalian lihat ini, tulisannya kecil. Kamu buat fontnya dikecilin. Bukan, itu salah. Kalau kayak gitu. Oke, itu salah. Jadi ini Berarti kalau misalnya bikinnya manual nggak ikutin cara Pak Prenggo nanti dapat nilainya juga 0 ya Pak? iya, kenapa? Karena kan yang kita bahas lagi format cell. Jadi kalian harus memanfaatkan menu ini ya. Jangan buat manual. Oke. Ya, kita lanjut lagi misalnya matematika. Ini ya, ini nilainya hanya rekayasa ya, bukan harga buku sebenarnya. Oke. Kalau misalnya di harga buku, kira-kira kita mau buat format apa? Ini judulnya udah harga nih. Kita mungkin mau membuat data number. Ya, berarti kita mau bikin format, kalian pasti udah ingat. Ya, currency atau counting antara dua ini. Nah, biar cepat, kalian juga bisa kok tidak merubah format data itu satu-satu. Ya, maksudnya gimana Pak? Contoh. Misalnya nomor 1 dan 2 ini pakai formatnya currency. Ya udah kita blok ke format number, currency, kita misalnya seperti biasa kita cari rupiah. Oke. Lalu nggak usah. Aprenggo, Wina izin ambil minum. Ya. Oke, kita desimalnya 0. Oke. Ya, tanda pagar. Berarti ini kita besarin dulu deh. Biar sama berapa ya? 12 kali. Ya, 12 muat. Ya. Nah, dia langsung dua-duanya. Jadi nggak perlu satu-satu ya Lionel ya. Nggak perlu satu. Kamu ke format number, currency, oke. Terus satu lagi nggak perlu. Kalian biar cepat bisa kok langsung di blok. Nah, misalnya nih yang bawah formatnya accounting sama rupiah. Ya, paling lamanya di sini nih nyari RP-nya nih. Mana ya rupiahnya ya? Nah, ini dia. Scrollnya berisik. Ya, scrollnya berisik. Maklum. Ya, contoh kayak gini. Yang ini pakai currency, ini pakai accounting. Jadi kalian bisa langsung blok. Oke, nah di sini coba kita buat lagi
judulnya oke, ini yang tadi ditanya sama ini ya, Selin ya. Oke, ini kita merger cell. Nah, ini kan pas nih kayak gini. Biar kelihatan pakai apa? Wrap text. Nih, wrap text. Atur di tengah deh. Nah, ini tanggal pinjam. Namanya tanggal pinjam ya, kita udah tahu. Berarti ini format tanggal. Berarti misalnya sekarang satu, yang ini oke. Nah, menurut Raja, kalau ini kan kira-kira format apa aja? Date. Format date ya. Oke. Sekarang yang di kelas. Di kelas adakah Theo? Theo ada di mana Theo? 4B atau 4C? Theo itu 4B. Theo PTM kan ya Theo ya? Oh 4B. Theo, kalau ini misalnya di format nih, menurutmu nanti muncul atau gambar pagar? Muncul, tergantung formatnya ya. Oke, kita coba aja deh. Ini kan ada format date, kemarin kalian ingat ya, format date itu banyak macamnya. Ada lokasinya juga yang harus kalian perhatikan, lokasinya mau mana. Oke, misalnya mau Inggris Indonesia atau apa. Nah, ini ada format, macam-macam formatnya nih di sini. Nah, kalau defaultnya yang pakai garis miring. Oke, misalnya ini berarti ganti tanggalnya. Ini juga bisa kok kalau formatnya sama. Formatnya sama, kamu mau ganti juga bisa. Apa? Maksudnya langsung diblok. Kayak gini. Disamakan misalnya. Kalau formatnya sama ya. Biar cepat. Tuh langsung diblok. Nah, diblok seperti ini bisa. Oke. Nah, jadi ada macam-macam format date. Lalu yang berikutnya. Misalnya jam pinjam. Sama nih merger cell, kita waptek lagi biar sesuai. Sekarang misalnya jam Pak, ke toilet. Oke, VV, berarti ini format apa, V? Format time. Ya, time ya, betul. Format time sama. Format time juga kalian udah tahu pasti dari number, time. Nah, kamu tinggal cari mau versinya yang mana. Oke. Mau yang ini kah? Atau yang ini sama ya, kalau ini nggak ada bedanya. Biar cepat kita Pak Pringgo langsung blok aja. Nah, contohnya kayak gini. Oke, ini sudah ada format teks
ya. Nih format cell, merger cell, ini kan teks nih, bikin teks rata tengah, ini rata bawah, tengah lagi, ya. Ini rata atas aja deh, biar kelihatan bedanya. Rata atas, ini data number, data tanggal, ini data time. Yang belum apa? Rafa, yang belum apa nih, Pak? Number. Dari awal yang kita sudah pelajari tentang format cell. Label. Label udah, ini teks. Loh, bikin teks terlipat, ya kan? Atau teks yang tadi menyesuaikan lebar kolomnya itu teks sudah, number sudah, date sudah, time sudah. Apa yang belum? Yang paling awal kita pelajari. Border, Pak. Nah, border, betul. Bordernya belum. Kok lupa ya? Nah, ini border. Kalian ingat kan mau yang mana? Misalnya mau semua ya tinggal diklik saja. All border, klik OK. Ya. Atau misalnya yang bagian judul ini kalian mau variasi. Boleh, berarti tinggal di blok. Kita ganti more border, kita pilih stylenya misalnya yang ini. Ya. Atau warnanya mau ganti misalnya hijau. Kok coret. Oke, ini format bordernya sudah. Ya. Nah, misalnya mau format sel lagi yang lain. Apa itu? Misalnya beri warna pada selnya. Oke. Baik, nah ini sudah Pak Pringgo demonstrasikan membuat format sel dari format border, text, number, date, dan time. Oke, kalau misalnya nanti Pak Pringgo kasih tugas untuk buat seperti ini, jadi Pak Pringgo hanya kasih contoh ya, nanti kalian Pak Pringgo kirimkan contoh, buatlah seperti ini. Siap nggak? Siap. Siap, Pak. Siap ya. Nah, Siap, Pak. ya, jadi nanti hari ini Pak Pringgo langsung umumkan untuk tugas ini. Kalian lihat, kalian baca instruksinya apa, pengumpulannya di mana, contohnya nanti buatlah seperti contoh yang ada. Ya. Nah, untuk format ini, format number, format date, format jam, nanti Pak Pringgo buat di bawahnya itu data aslinya. Ya. Nah, di bawahnya itu data aslinya, yang di atas itu tampilan formatnya. Jadi contohnya kayak gini nih. Kan harga buku 200. Nah, nanti di bawahnya ada data aslinya. Maksudnya buat contoh ke kalian bahwa oh, data aslinya tuh itu tapi berubah jadi Rp 200,000 misalnya seperti itu. Jadi biar kalian nggak bingung. Date juga, tanggal aslinya nanti Pak Pringgo tuliskan di bawah. Ya, hanya untuk memudahkan kalian supaya kalian, takutnya kalau kayak gini kan kalian bingung. Ini data aslinya tanggal berapa ya? Walaupun pasti kalian udah pada tahu ya. Tapi kalau lihat data aslinya kan lebih enak. Ini data aslinya di bawah. Oh, muncul tampilannya seperti ini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya enggak sampai sini? Saya Pak Abigail. Ya, Abigail. Yang mana Abigail? Kenapa ada waktu kita ngurang kolomnya itu dia bisa tulisannya memanjang ke kolom sebelah, sama satunya lagi pagar?
Oh, satu lagi pagar, satu lagi kenapa kalau kita tulis misalnya nih SDK kayak gini ya, Abigail misalnya ya. Iya, sama satu lagi kenapa dia pagar malahan? Sama pagar misalnya ini. Terus kita format misalnya accounting langsung dolar. Nah, contohnya kayak gini ya. Oke, kita bahas yang pertama. Baik, yang pertama, kenapa kalau kita membuat tulisan, tulisannya itu nggak nurut batas kolom, ya. Dia tulisannya memanjang gitu. Nah, ini itu sebenarnya maksudnya Excel memudahkan kita saat ngetik, ya. Jadi pas mengetik kita tahu teks keseluruhan hanya untuk ngasih tahu itu. Tapi sebenarnya teks ini tidak ada di kolom E. Contoh nih, ini kan di kolom D nulisnya. Dia nggak ada di sini. Kadang itu suka lucunya begini, teman kalian. Misalnya nulisnya panjang nih. Terus diklik di sini, dalam kolom dihapus. Ya, klik backspace dihapus. Terus begitu pindah kolom muncul lagi. Klik lagi di sini dihapus. Gitu terus. Nah, itu nggak akan ada pengaruhnya. Ya, jadi kalau misalnya muncul seperti ini kalian nggak usah bingung. Ya, ini hanya untuk tampilan supaya kita bisa lihat keseluruhan teks yang kita ketik. Kalau misalnya dia di sini terus, nah nanti kalau kita teksnya panjang-panjang, nah di bagian pamulang nih misalnya, kalau nggak terlihat salah ketik kan kita nggak tahu. Tapi kalau lihat begini kan kita tahu. Ya, dan ini hanya ada di kolom D baris 10. Dia nggak ada di kolom E. Saya reconnect. Ya, nah lalu kalau yang kedua ini kalau bisa dibilang salah satu pesan error yang dimunculkan sama Microsoft Excel. Ya, pesan errornya apa? Jadi pesan errornya itu memberitahukan bahwa format sel yang kita buat tampilannya tidak akan muncul. Ya, munculnya tanda pagar. Kenapa tampilannya nggak muncul? Ya, salah satunya karena kolomnya lebarnya kurang. Jadi munculnya tanda pagar. Ya, kecuali kita coba ya Abigail ya. Pak, bisa nggak kalau tanda pagar itu terus di format teks yang pilih ini? Benar nggak? Tadi kalau ini kan menyesuaikan dengan lebar kolom kan? Oke, kita coba yuk sekarang. Ini tanda pagar, pilih shrink to fit, kita oke. Muncul nggak? Muncul. Muncul ternyata. Berarti dia juga bisa di format teks. Nah, yang ini juga misalnya terlalu panjang. Ya, ingat ya, nih, kalau yang tadi Pak Pringgo bilang kalau menurut kalian ini font size-nya dikecilin, itu enggak. Oke. Kita lihat nih, klik. Ini aslinya berapa? Calibri 11 ya. Kita align, pilih shrink to fit. Oke. Nah, dia kecil. Tapi fontnya tetap enggak Calibri 11. Tetap. Tetap ya. Tapi kalau kalian enggak tahu ya, atau yang lihatnya cuma sekilas nih. Ya, kayak Jenat lihatnya cuma sekilas. Sama tadinya kok kecil ya? Ya udah, yang ada dia bikinnya fontnya kecil 8 tools deh. SDK Master D. Terus kata Janet, loh ini fontnya udah paling kecil 8 kok masih nggak kecil banget. Oke, dikurangin misalnya 5. Nah, baru sesuai gitu. Tapi kan beda. Yang ini Calibri tetap 11. Betul nggak? Yang sebelah sini Calibri tapi 5, beda. Ya, karena apa? Yang sebelah sini pakai format cell, yang sebelah sini pakai
manual gitu ya. Jadi ini tidak mengubah file asli. Jadi ini kan kalian tinggal atur format selnya aja. Oke, jadi Abigail tahu ya kenapa kalau kita ngetik teksnya panjang sampai lebih ya dia terus nabrak terus ke kolom berikutnya, yaitu tadi supaya kita bisa lihat tampilan keseluruhan teks yang kita ketik dulu. Itu aja sih maksudnya. Oke, Baik, Pak, terima kasih. Kenapa? Baik, Pak, terima Oh kasih. iya. Soalnya diputus-putus di sini Abigail sama-sama. Oke, yang lain ada yang mau tanya, yang di sekolah juga kalau mau tanya boleh. File itu kelihatan tuh kaos kamu. Nah, duduknya yang benar. Yang di sekolah mau tanya juga boleh. Tania mau tanya. Tania dari tadi hadap kamera terus nih. Atau dari 4B ada yang mau tanya atau 4C mau tanya. Ada Gwen. Gwen mau tanya nggak Gwen? Geleng-geleng. Kamu kalau di Zoom biasanya nanya deh. Ada lagi yang mau tanya? Kevin mau tanya. Oke, kalau ada yang tanya ke Pak Prenggo misalnya, Pak, kalau saya buatnya di Google Sheet karena nggak ada Microsoft Excel bagaimana? Ya, berarti kalau buat di Google Sheet kan ada beberapa yang misalnya menurut kamu sulit, ya kamu buat sebisa kamu saja. Oke, yang penting kamu kasih keterangan ke Pak Prenggo pas ngirim. Ini dibuatnya di Google Sheet, Pak, gitu. Jose mau tanya lagi. Jose mau tanya nggak? Yang lain? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Terima Beneran kasih, nggak ada. Yuk, Pak Prenggo kasih waktu, masih kasih waktu untuk bertanya. Kayaknya nggak ada yang Tidak ada, Pak. Nggak ada, beneran nggak ada. Benar, Pak. Cuma nggak ada yang bicara, Pak. Kenapa? Yuk, masih ada sekitar 20 menit lagi kok. Ya. Nah, kalau kalian nanti tanya Pak, penilaiannya bagaimana untuk tugas ini? Nah, ini masing-masing pasti ada nilainya. Ya, karena kan ini masing-masing include tadi Pak Pringgo bilang format teks, format garis, border, format number, format date, format time. Ya, jadi kalau misalnya mau nilainya maksimal, ya berarti untuk format-format yang ada di contoh ini kalian perhatikan, lalu diikuti. Ya. Yuk, yang mau tanya yuk. Lucia mau tanya nggak? Mau, Pak. Itu ribuannya itu harus pakai koma atau titik aja? Oh, untuk yang format number. Iya, Iya. Pak. Oke, kalau untuk format number, ini kan yang tadi Pak Pringgo sampaikan, ini hanya contoh. Ya, artinya contoh kalau yang bagian atas ini nggak pakai, yang bagian bawah tuh pakai.
Nah, ini untuk contoh ke kalian aja. Maksudnya semua format Pak Prenggo coba di sini. Nah, untuk nanti tugas, kalian tinggal lihat di contoh yang Pak Prenggo kirim, yang contoh sudah jadinya. Apakah menggunakan format pakai titik atau koma atau tidak. Nah, terus menggunakan currency atau accounting. Itu aja. Ya, itu yang perlu kamu lihat. Jadi nanti lihat contohnya juga teliti. Karena kalau kayak gini, nah ini kan ketahuan. Yang ini accounting, yang ini currency. Ketahuannya dari mana? RP-nya aja. Ya, kalau currency kan RP-nya pasti tidak berjarak dengan angka. Ya, RP langsung. Kalau accounting, RP-nya ada jaraknya. Ini kalau misalnya Pak Prenggo besarkan, nah tampilannya kayak gini. Kelihatan kan, ini yang accounting, RP-nya berjarak. Dia benar-benar ambil ujung kiri dari sel. Tapi kalau currency, dia nempel. Jadi dilihat aja nanti contohnya. Jadi kamu teliti pas lihat contoh. Jangan sampai salah. Kenapa? Kalau salah nanti sayang ngurangin nilai. Walaupun kamu bisa format number, tapi karena tidak teliti, nggak lihat contohnya, jadi dikurangin nilainya di situ kan, sayang. Ya. Baik, Nah, Kak. Terima kasih. sama Pak Pengum, apa tuh? Yuk. Pak, tadi saya tuh kan lagi coba-coba kan itu. Kan teksnya kan ada yang nggak muat. Saya teks kan bisa. Terus habis itu kalau saya ke alignment, terus saya coba shrink to fit, shrinknya malah kecil banget, lebih kecil dari yang tulisan Bapak. Tapi kalau lebar kolomnya dilebarin, tulisan shrink yang di shrink to fit-nya ukurannya berubah nggak? Iya, tapi berubahnya cuma sedikit, Pak. Oh, cuma sedikit. Ya, karena itu kan kembali lagi ke tergantung ke lebar kolomnya Dio. Kalau menurut dia dari lebar kolomnya masih terlalu kecil, maka tulisannya juga pasti kecil. Ya. Kalau Oke, Pak. tergantung dari lebar kolom yang kamu buat. Oke, ada lagi? Pak, kalau aku kan ngeklik nih yang nama buku ini. Aku ngeklik yang Waptex, ya kan? Terus kok ngubah semuanya sih, Pak? Maksudnya? Jadi kalau Waptex-nya aku ketik, kan aku udah nulis nama buku nih. Kan keluar dari kolom, aku pencet Waptex, malah ke bawah dianya, Pak. Ke bawah. Coba Jose share screen. Oke, Pak. Dia bagi Pak, tadi boleh ditunjukkan dapat sih belum selesai. Sebentar. Saya share screen dulu. Nah, ini kan, Pak. Coba. Ini, ya kan aku pencet ini kok kalau kayak gini kok malah ke bawah ya, Pak. Kolomnya malah ke bawah. Terus ini juga kayak ke bawah gitu, Pak. Oke. Teman-teman ada yang tahu masalahnya Jose nggak? Kira-kira siapa yang bisa jawab nih sebelum Pak Prenggo yang jawab? Dia bisa, Pak. Dia bisa. Karena menjawab mungkin dia bukan masalah di Jose, merge, Pak. Pak. Dio. Jadi, Jose, kamu tuh nggak boleh begitu. Kamu tuh kalau mau begitu, kamu harus pakai merge and center. Oh Jadi, iya. jadi nomor kolom 1 dan 2 itu kamu merge. Coba ya, Dok. 1 dan 2 kali, 2 dan 3. 1 dan 2 juga bisa sih. Diundo dulu, undo biar kolomnya kembali. CTRL-Z. Nah, udah tuh. Kamu ya sesuai tadi Sekarang di arahan merge tadi. and center. Itu merge and center. Oh iya, Dok. Nah, sekarang kan itunya kan satunya itu 2 baris, itu kamu bisa masukin itu 3 teks. Nah, terus samping-sampingnya tetap 2.
Padahal yang di itu yang C itu 2 tapi jadi 1. Udah begitu. Jadi Terima kasih, Deo. ya sama-sama. Oke ya. Jadi dibikin wrap tag-nya dulu baru wrap tag-nya dulu, dibikin merger cell-nya dulu baru wrap tag ya. Ini tadi Pak Pringgo kasih contoh deh. Jadi kalau misalnya teksnya dulu langsung dia pasti barisnya ini melebar sendiri. Oke. Yo, yang lain ada yang mau tanya? Yang di kelas juga boleh tanya loh, yang di sekolah. Yang PTM. Yuk. Apa-apa, masih ada waktu loh kita. Daripada nanti pas kalian udah di rumah, pas mau mengerjakan, bingung, baru nanya. Itu takutnya pas Pak Pringgonya nanti enggak online, kan lama. 828. Kenapa? Udah 8.28. Iya. 29. 829. Yuk, kita. Pak, kalau nggak terlalu bagus nggak apa-apa kan, Pak? Kenapa, Christian? Nggak terlalu bagus. Nggak terlalu bagus. Kalau nggak terlalu bagus nggak apa-apa kan? Oh ya nggak apa-apa. Kan nanti tinggal dirapikan. Dan Jenny angkat tangan, kayaknya ada yang bertanya tuh Jenny. Jenny, present kenapa? Halo Jenny, masih di mute. Di mute itu Jenny. Dia izin ke toilet ya. Tadi kipas jatuh jadi tangannya kotor. Tuh, kamu kok bisa jatuh di rumah? Itu kipasnya tadi kan itu gerak. Gara-gara dinyalain dia gerak. Jadinya tadi aku angkat waktu Jose lagi nanya. Oke. Jenny kayaknya lagi ngobrol, nggak nanya. Rafa mau tanya, Rafa. Rafa. Tanya nggak? Pael biasanya nanya nih Pael. Gisel. Catherine mau tanya nggak, Cat? Enggak kok, pasti udah ngerti. Oke. Rendra. Jonathan, Alexa, Leo, Audrey. Ini Audrey biasanya nanya. Oke, kalau ada yang tanya, Pak, ini nanti di-record nggak di video? Enggak. Ini nanti yang kalian kirim Excel-nya aja. Jadi bukan video kamu praktek bikin dari awal sampai terakhir. Takutnya nanti durasinya kepanjangan. Kirimnya kemana emangnya, Pak? Ya, nanti tunggu aja pengumumannya ke GC atau ke Sinkos. Kayaknya sih ke GC. Kayaknya. Nanti biar videonya nggak kepanjangan, nanti pakai selang waktu. Jadi nanti mau videonya berapa lama, jadi cepat waktu dilihat. Iya. Yang praktek kemarin juga Pak Pringgo begitu kok. Udah dipraktekin. Pak Pringgo, Kenapa? Putus-putus. Alana izin matiin kamera ya, soalnya internetnya jelek. Oh iya. Oke, nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada ya. Baik. Pak.
Ya, saya ingin bertanya lagi, Pak. Ya, Kan aku kan udah bikin Iya, formatnya nih. Pak, saya masih belum selesai, Pak. Saya itu kok malah besar semua, kan aku bikin formatnya tuh di C. Saya itu kok membesar sampai T, Pak. Jadi itu semuanya tuh sama, Pak. Besarnya. coba share screen. Ini pas aku kan ini bukan, Pak, yang di laptop satunya tuh kan aku pakai dua laptop, Pak. Yang satunya ini biasa aja. Tapi yang laptop yang besar itu aku kan pakai laptop yang kecil, yang besar itu sama semua, Pak. Pak, analisis belum selesai, Pak. Kalau kamu jelasin gitu bingung. Ya, yang dengerin juga bingung kayaknya. Pak Penggo itu dikasih tunjuk lagi, saya tinggal dikit lagi. Habis ini langsung diisi.